teman-teman, untuk kesempatan video kali ini gue akan menjelaskan tentang cryptocurrency yang sekarang ini sedang marak-maraknya ya. Sebelum lu trading, sebelum lu terjun masuk lebih dalam lagi, gue akan menjelaskan yang pertama itu apa itu cryptocurrency dan apa itu teknologinya. Oke, sebelumnya gue akan membicarakan terlebih dahulu tentang cryptocurrency, tapi belum sampai intinya. Oke, yang intinya itu akan gue jelaskan di video selanjutnya. Untuk kali ini biar lu pahami dulu tentang cryptocurrency yang hanya pada kulitnya aja atau nggak terlalu dalam untuk pemahaman cryptocurrency. Di era digital yang semakin berkembang, teknologi blockchain dan cryptocurrency telah muncul sebagai inovasi finansial yang menjanjikan untuk merevolusi cara kita bertransaksi, menyimpan nilai, dan mengakses layanan keuangan. Cryptocurrency tidak hanya menawarkan alternatif yang menarik terhadap sistem keuangan tradisional, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tidak dapat diakses. Dalam penjabaran ini, gua akan mengeksplorasi berbagai aspek inovasi finansial yang dibawa oleh cryptocurrency, termasuk transaksi peer-to-peer, desentralisasi, smart kontrak, keuangan terdesentralisasi, tokenisasi aset, privasi, dan keamanan. Ya, yang tadi gue jelasin, kalau misalnya lo pengen tahu lebih dalam lagi tentang definisinya, boleh lo cek lagi di Google. Oke. Pengiriman uang lintas batas, ini termasuk juga. Lalu ada lagi stable coins, crowdfunding, dan layanan keuangan tanpa bank. Nah, canggih kan, tanpa bank. Setiap inovasi ini tidak hanya menghadirkan manfaat nyata, tetapi juga tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai adopsi massal. Maka dari itu, gua hadirkan video ini karena ada tantangannya untuk lo terjun ke dunia cryptocurrency ini. Alasan yang meyakinkan tentang inovasi finansial dalam cryptocurrency ini, efisiensi dan biaya rendah. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi peer-to-peer yang menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank dan layanan pembayaran tradisional. Ini mengurangi biaya transaksi secara signifikan dan memungkinkan transfer nilai yang lebih cepat. Misalnya nih ya, dengan Bitcoin atau Ethereum ya. Kalau misalnya lu belum tahu juga Bitcoin dan Ethereum, boleh dicek juga di Google. Pengguna dapat mengirim uang kemana saja di dunia dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan transfer bank internasional atau bank antar bank lah gitu. Kecepatan dan aksesibilitas. Transaksi blockchain dapat diproses dalam hitungan menit atau bahkan detik, tergantung koneksi juga sih ya. Dibandingkan dengan beberapa hari kerja yang diperlukan oleh transfer bank tradisional. Selain itu, cryptocurrency memberikan akses ke layanan keuangan bagi miliaran orang di seluruh dunia yang tidak memiliki rekening bank atau akses ke layanan keuangan tradisional. Ya, desentralisasi dan keamanan. Dengan desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol jaringan, mengurangi resiko kegagalan sistem dan penyalahgunaan kekuasaan. Teknologi kriptografi yang digunakan dalam blockchain juga memastikan keamanan dan integritas data, membuatnya sangat sulit untuk diretas atau dimanipulasi. Tapi ingatkan lagi ya, buat disclaimer juga nih. Ini kalau misalnya kena diretas atau manipulasi data lah gitu, kita pastikan dulu kita menggunakan exchange apa ya. Exchange itu aplikasinya untuk kita membeli aset kripto ya. Pastikan exchange-nya itu sudah memenuhi standar, kayak misalnya diawasi oleh BPT ya. Misalnya kayak sekarang gue pakai Indodax. Nah, misalnya pakai itu udah aman lah kalau menurut gua ya gitu. Tapi kita nggak tahu, kita makanya harus waspada juga, jangan sampai kita asal ngeklik link yang tentunya kita nggak tahu atau apalagi nggak jelas link dari mana itu dan buat apa. Itu hati-hati juga. Nah, selagi kita nggak asal-asal ngeklik link,
Aku yakin sih dijamin itu pasti aman-aman aja, kecuali lu ngasih password exchange lu gitu atau email lu. Transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi yang dilakukan di blockchain dicatat di Ledger. Kalau masih belum tahu juga apa itu Ledger, boleh dicek juga di Google, oke? Karena kalau misalnya gue jelasin satu-satu nanti kepanjangan waktunya. Bisa dicatat di ledger publik yang transparan dan dapat diaudit oleh siapa saja. Ini meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penipuan dan korupsi. Nah, lo nggak bisa korupsi itu. Inovasi produk keuangan, smart contract dan aplikasi DeFi memungkinkan pembuatan produk keuangan baru yang otomatis dan transparan seperti pinjaman peer-to-peer, pertukaran terdesentralisasi, dan protokol penyimpanan likuiditas. Ini membuka peluang bagi individu dan bisnis untuk mengakses layanan keuangan dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Jadi nggak ada yang tutup-tutupin tuh gitu maksudnya. Respon terhadap keterbatasan sistem keuangan tradisional. Cryptocurrency menawarkan solusi terhadap keterbatasan sistem keuangan tradisional seperti biaya tinggi, waktu pemrosesan yang lama kayak 2 hari kerja, 3 hari kerja gitu, keterbatasan akses kayak nggak sampai, kalau cryptocurrency ini benar-benar 24 jam full, Sabtu Minggu bisa gitu. Kalau di bank kan kayak Senin sampai Jumat gitu, waktunya dari jam 9 sampai jam sore, nah jam 3 atau jam 4 gitu. Dan juga ini menjadikan pilihan yang menarik bagi individu dan bisnis yang mencari alternatif yang lebih efisien dan aman. Jadi gini, dengan mempertimbangkan berbagai manfaat dan potensi yang ditawarkan oleh cryptocurrency dan teknologi blockchain, menjadi literat dalam bidang ini. Dalam bidang ini juga adalah langkah penting untuk memanfaatkan peluang inovatif dan tetap relevan di era ekonomi digital ini dan terus berkembang. Oke, untuk video kesempatan kali ini hanya ini saja yang gue bisa sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ingat ya, sebelum lo masuk ke dunia cryptocurrency, apalagi ini yang untuk uang ya kan, jangan sampai lu gegabah main asal ikut-ikutan teman lu, tapi lo harus cross check dulu. Jadi video ini termasuk edukasi lo yang belum tahu apa itu cryptocurrency. Nah, nantinya gue akan lebih jelasin lagi, lebih panjang lebar lagi, dan bahkan ini masuk ke inti cryptocurrency itu apa, dan bahkan project-projectnya itu apa saja ya, aman atau enggak. Bahkan nanti gue akan membahas sekaligus exchange kayak misalnya kayak Indodax, Toko Crypto, dan Binance, dan lain-lain lah, masih banyak lagi. Tapi ingat, ini hanya untuk bahan riset lo aja yang masih belum ngerti apa itu cryptocurrency ya. Jadi ingat, harus lo teliti dulu dan bahkan harus lo belajar dulu, oke? Karena risikonya lumayan tinggi dan keuntungan juga lumayan tinggi juga gitu kan. Oke, selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.